Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 9, sub 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, mata pelajaran yang akan dibahas adalah SPDP dan juga IPS. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan. Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, di sini sudah ada sebuah lagu yang menceritakan keindahan sebuah desa. Lagu ini berjudul Desaku Yang Kucinta. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Liberty Manik dan memiliki tempo moderato dengan ketukan 6/8. Nah, dengarkan baik-baik. Lagu tadi menggambarkan bagaimana sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu di depan, dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Nah, sekarang giliranmu. Silakan kamu pelajari lagu tersebut. Kamu bisa menambahkan alat musik sebagai pengiring. Selamat mencoba. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Contohnya, hasilnya itu bisa kita nikmati langsung dengan cara dimakan tanpa kita harus berlama-lama mengolahnya. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak bisa kita minyak bumi yang dari dasar bumi kita langsung gunakan untuk bahan bakar kendaraan, kompor, dan lain-lain. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang.
Sumber daya alam tersebut bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Nah, berikut adalah tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama ada hasil pertanian, seperti padi yang biasanya digunakan untuk makanan pokok, lalu ada jagung yang biasa juga untuk digunakan sebagai makanan pokok dan makanan ternak, ada kacang kedelai untuk bahan baku tempe, kecap, dan susu. Kemudian ada juga hasil perkebunan, seperti kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng atau margarin, ada juga karet untuk bahan pembuatan ban, ada tebu, bahan baku gula pasir, dan juga kina, obat malaria. Lalu ada juga hasil peternakan, seperti daging sapi, kambing, daging ayam, dan telur ayam, yang biasa bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Ada juga ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, dan lebah, manfaatnya sebagai penghasil madu. Kemudian hasil laut dan perikanan. Nah, di sini ada ikan yang bermanfaat untuk sumber protein hewani juga, lalu rumput laut sebagai obat, kemudian bahan makanan, dan juga bahan kosmetik. Ada juga terumbu karang sebagai wahana atau tempat rekreasi bawah laut. Kemudian ada mutiara yang biasa digunakan sebagai perhiasan. Dan terakhir ada hasil tambang. Hasil tambang ini terdiri dari minyak bumi yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Ada juga gas alam sebagai bahan bakar kompor gas. Ada belerang sebagai campuran obat. Ada grafit untuk bahan baku pembuatan pensil, dan marmer yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, itu tadi contoh hasil sumber daya alam beserta manfaatnya. Nah, berikutnya, coba identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu. Bisa daerah kota, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggalmu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Cara membuatnya sama seperti contoh yang tadi Bapak berikan. Tuliskan hasil sumber daya alamnya, bisa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, laut atau perikanan, dan hasil tambang, tergantung yang ada di daerah tempat tinggalmu. Kemudian tuliskanlah manfaatnya, seperti contoh yang tadi. Kamu bisa menuliskan berdasarkan contoh yang tadi Pak berikan, jika memang sumber daya tersebut ada di daerah tempat tinggalmu. Kamu juga bisa menambahkan sumber daya yang lainnya yang belum ada di contoh. Misalnya, seperti cabai, bawang, tomat, dan lain-lainnya jika ada di daerahmu. Atau mungkin pemanfaatan pohon, seperti pohon jati atau cendana. Nah, silakan kalian buat berdasarkan sumber daya alam yang ada di daerahmu. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.